bisa Jumatan 2 kali nanti kalau sudah dibuka hari rayanya Kristen hari Minggu, hari rayanya Yahudi hari Sabtu, hari rayanya Islam itu hari Jumat. Nah, hari sucinya lah disebut dalam Islam itu Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu hari Jumat, penghulunya semua hari itu adalah hari Jumat dalam Islam. Sejumlah daerah mulai bersiap memasuki kenormalan baru atau new normally, menyusul pelonggaran atau bahkan pengakhiran masa PSBB. Meskipun demikian, protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan ketat dan disiplin. Terkait hal itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala mengusulkan agar pelaksanaan salat Jumat di masjid-masjid dilakukan dalam 2 gelombang. Ini sebuah usulan menarik untuk mengakomodir hasrat masyarakat menunaikan kewajiban di tengah pembatasan ruang masjid. Hanya saja apakah usulan tersebut dapat diwujudkan secara fikih? Untuk membahas isu ini, saya akan mengajak Anda Detikers untuk berbincang dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar. Mari kita ikuti perbincangannya. Assalamualaikum, Profesor Nasaruddin Umar. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, minal aidin wal faizin. Mohon lahir batin ya, Prof. Yuk, kami juga mengucapkan hal yang sama dan mohon maaf lahir batin ya. Nah, Prof, selamat ya kepada Detik yang oplahnya penggemar eksekutifnya makin banyak ini. Saya bangga juga ya mendapatkan apresiasi diberikan apresiasi program-program Detik Religius kemarin itu. Ya, alhamdulillah memang selama Ramadan khususnya ya, Prof ya. Meskipun sebelumnya Prof sih sudah terlibat di Detikcom mengisi kolom hampir setiap hari itu ya. Banyak dikutip orang tuh. Iya, alhamdulillah banyak penggemarnya Prof soalnya. Nah, Prof, ini terkait PSBB pandemi. Ini kan sudah mulai beberapa daerah sudah mulai mengakhiri PSBB-nya, sudah mulai melonggarkan masa PSBB-nya. Ini ada usulan menarik terkait, kan nggak cuma mal yang dibuka, tapi rumah-rumah ibadah juga mulai lagi dibuka untuk jamaah. Nah, ini Ketua Dewan Masjid Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala mengusulkan, apakah dimungkinkan bila khususnya untuk salat Jumat itu dibagi dalam 2 termin, 2 sesi, mengingatkan meskipun sudah dibuka, tapi protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan penuh disiplin gitu. Artinya kapasitas masjid untuk jamaah menjadi berkurang. Sementara jamaah yang ingin beribadah kan tetap tinggi, harus diakomodir. Ini secara fikihnya seperti apa nih, Prof? Kira-kira, Prof? Iya, pertama fikihnya begini, sholat Jumat itu adalah wajib ya. Dalam kondisi normal. Tapi kalau dalam keadaan tidak normal, misalnya kita dalam bepergian, ya, malah menurut Imam Syafi'i, mazhab yang paling banyak di Asia Tenggara dan di Mesir, di Afrika pada umumnya ya. Kalau orang dalam keadaan musafir, tidak dianjurkan untuk sholat Jumat, sekalipun ada waktu untuk sholat Jumat. Kenapa? Karena itu adalah sebuah bonus azimah dan rukhsah ya. Dalam agama Islam itu harus dihargai pemberian dari Allah SWT. Jadi kalau penganut mazhab Syafi'iyah itu betul-betul ya, kita kadang-kadang kaget, masa kita nggak boleh sholat Jumat? Ini kan sholat Jumat itu dilewati masjidnya. Kak, ini adalah bonus dari Allah. Sedemikian apresiasinya terhadap yang namanya azimah rukhsah itu. Jadi bisa kita jamak takdim, duhurnya bisa jamak takhir. Nah, kemudian kalau dalam keadaan kita sedang sakit, itu boleh ganti sholat duhur, tidak perlu sholat Jumat. Ya. Kemudian juga ada hal-hal yang sangat mendesak, ada kebutuhan yang sangat. Nah, kaedahnya juga ada al-hajatu tanzilul manzilatad darurah, kebutuhan yang sangat-sangat asasi itu menempati posisi darurat. Sedangkan ad-daruratu tubihul mahdurat. Ya, sedangkan darurat itu adalah membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh. Nah, dengan demikian, dalam kondisi normal, sholat Jumat itu wajib, tidak ada alasan apapun, ya. Tapi kalau tidak dalam keadaan normal, seperti kita dalam sekarang
pandemik COVID-19 sekarang, itu kan kita diponis oleh fatwa Majelis Ulama dan juga oleh para ilmuwan, kita tidak dalam keadaan normal. Dalam kondisi tidak normal seperti ini, kita dimungkinkan untuk tidak sholat Jumat, tapi digantikan dengan sholat zuhur. Kaedahnya banyak, antara lain ialah ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya itu lebih utama daripada mengejar keuntungan, mengejar pahala begitu. Nah, ayatnya bahkan juga ada, la wala tulqu bi aydikum ila tahluka, jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Hadisnya juga ada. Suatu saat Rasulullah SAW itu menyatakan kepada sahabatnya nggak usah ke masjid karena ini kan hujan deras. Ya. Jadi hujan deras saja membuat Rasulullah menganggap tidak perlu ke masjid. Nah ini kan hujan corona di luar kita kan. Ya. Lebih bahaya mana hujan corona atau hujan air? Tentu kan hujan corona lebih bahaya kan. Hujan air aja kita diminta untuk tidak perlu ke masjid, apalagi kalau hujan corona. Nah, jadi saya ingin mengingatkan, seperti juga yang saya sampaikan waktu kemarin di Ramadan, tarwih itu kan sunat, ke masjid itu sunat. Yang wajib itu ialah, ya tentu salat fardu itu yang wajib ya. Tapi yang paling penting untuk kita perhatikan ialah, yang wajib itu mencegah, memelihara kesehatan, memelihara keselamatan. Itu yang wajib, sedangkan pergi ke masjid itu sunat. Nah, kaitan dengan sholat Jumat, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, kalau sudah memenuhi syarat, kalau sudah dalam keadaan normal, itu wajib hukumnya untuk sholat Jumat. Bahkan ada hadis, orang yang 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat, tanpa alasan, tanpa darurat, maka itu kalau mati dikhawatirkan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Itu kan sangat mengerikan itu ya. Nah, tetapi mengantisipasi kondisi kita yang sangat-sangat menarik ini ya, pernyataan Pak JK tadi dan juga beberapa pakar-pakar yang lain. Kalau saya sendiri punya pendapat begini, selama dunia kedokteran atau para saintis ya, saintis itu mengatakan bahwa ini kan secara ilmiah sebetulnya ini belum steril, belum sehat, betul, bahkan bisa berbahaya. Kita jangan maksakan diri untuk sholat Jumat, iya kan? Sholat Jumat itu bisa diganti dengan sholat zuhur. Daripada nanti kita maksakan diri untuk sholat Jumat itu nanti kita bisa terkontaminasi dengan, mungkin bukan di masjidnya, tapi di jalan aja. Ada yang mampir ngopi, ada yang salaman, ada cium-ciuman, segala macam, cipikat-cipikat. Nah, mungkin di situ juga bisa berpotensi menciptakan penularan ya kan. Nah, untuk mencegah semuanya itu, hemat saya, kalau memang belum steril benar, jangan kita paksakan untuk sholat Jumat. Apalagi nanti kalau di sholat Jumat itu kan tidak bisa khusyuk. Sebelah kanan kita batuk, sebelah kiri kita bersin. Waduh, aku disemprot ini corona ini. Jadi nggak khusyuk di situ. Jangan-jangan aku bawa oleh-oleh untuk orang tua saya virus corona, daya tahan tubuh mereka itu kan tidak kuat. Ya, jadi bisa jadi apa ya, ada keraguan di dalam dirinya sendiri. Dalam posisi keraguan seperti itu kan nggak bisa beribadah dengan khusyuk. Alangkah bagusnya kalau kita tetap di rumah. Kalau mau sholat Jumat, ini yang saya sering lakukan ini. Ya, karena kita kan juga ada kerinduan tersendiri untuk sholat Jumat. Jadi saya dengan keluarga yang sudah steril ya dari virus itu, kami sholat Jumat di rumah. Tapi nanti digantikan lagi, diteruskan lagi iqamat dengan sholat zuhur. Karena menurut Imam Syafi'i, sholat Jumat itu 40 orang. Kalau tidak 40 orang, sholat Jumatnya itu diteruskan lagi, dikamat lagi dengan sholat zuhur. Nah, karena mau diambil dari mana 40 orang, kita nggak cukup kok, satu keluarga. Nah, sholat Jumatnya juga jadi, terbebas dari kewajiban untuk sholat zuhur juga, sudah oke kan? Jadi mazhab Syafi'i lanjutkan dengan sholat zuhur, tapi kalau Abu Hanifah, sekalipun tidak sampai 40 orang, memang kalau nggak ada lagi orang ya, nggak usah digantikan sholat zuhur, karena itu kan sudah sholat Jumat kita kan. Jadi itu fikihnya seperti itu. Nah, kembali seperti yang disampaikan Pak JK, bisa nggak itu kita 2 kali? Kami di Amerika, saya juga pernah imam besar di Amerika, di Beltway itu di Washington, kemudian juga di
Maryland, Virginia ya. Kami pada Idul Fitri tahun berapa itu 2005, saya di sana 2005 2006 ya. Kita malah 4 kali salat Idul Fitri di kedutaan embassy. Jadi 1 jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Orang di luar kota itu ada yang dari Virginia, pinggiran perbatasan, ada juga yang bahkan ada dari Philadelphia ya kan, state lain. Nah, dapatnya jam 10. Tapi orang-orang yang dekat embassy itu ya, dia pinginnya cepat-cepat, jadi dapatlah jam 7. Pertama. Jadi jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Tapi nah, itu imam dan khatib yang berbeda ya, Prof ya? Iya, tapi enggak mesti. Nabi juga pernah memimpin sholat 2 kali. 1 kali memimpin sholat di rumah, di masjidnya. Tapi begitu pergi belusukan ke daerah, didaulat lagi untuk menjadi imam sholat asar di tempat itu. Jadi 2 kali Rasulullah memimpin sholat. Jadi menjadi imam untuk 2 kesempatan. Ya, Nabi pernah melakukan hal yang seperti itu. Nah, jadi saya pikir kalau nggak ada yang bisa khutbah Jumat, bisa khutbahnya sama. Khatibnya sama maksud saya. Ya. Nggak ada yang bisa imam selain dia bersangkutan, itu juga bisa kok. Alasannya tadi, ya haji berkali-kali kan boleh kan. Ya. Jadi orang melakukan kewajiban berkali-kali juga bisa. Tapi jatuhnya satu sunat, yang lainnya itu wajib. Ya satunya wajib, yang lainnya sunat. Tapi kan Prof, kalau Prof yang contohkan tadi, Prof maaf, yang Prof contohkan barusan kan itu sholat Idul Fitri gitu kan. Apakah gradasinya sama sholat Idul Fitri yang sunnah dengan Jumat? Saya juga tinggal, setelah saya lama di Washington ya, saya pindah ke Maryland. Di Maryland itu ada satu masjid itu, di masjidnya kantornya itu, kantor yang penelitian tentang virus-virus itu. Di situ kan ada komunitas Iran, Islam banyak di situ. Nah itu kan juga 2 kali orang sholat Jumat. Jadi ada yang sholat Jumatnya jam 1, ada yang sholat Jumatnya jam 2 malah. Jadi kita bisa sholat Jumat mengikuti yang pertama, yaitu jam 1. Kalau nggak sempat, masih bisa dikejar yang jam 2-nya. Ya jam 1 atau jam 2. Tapi kalau pergeseran waktu terjadi ya jam 2, jam 1 atau jam 2. Kan di sana kan setiap tahun kita muter-muter jam, ada putar jam 1 jam bedanya kan. Nah jadi Jumatan bisa 2 kali dalam satu tempat. Di Amerika seperti itu. Ada presidennya berarti ya? Banyak. Di Amerika, di Eropa kami juga pernah hal yang sama itu. Waktu itu kami masih juga tinggal di Inggris ya. Masjidnya kan terbatas kan, masjidnya kan ruko gak muat, udah berikutnya kamu. Nah kalau kita di Indonesia kan bisa juga 2 kali. Alasannya apa? Karena 1,5 meter kan. Ya. Nah Istiqlal nanti kalau sudah jadi ini, jumlah pengikutnya Masjid Istiqlal itu kalau datang semua itu bisa 100.000. Nah 100.000 itu kan dibentangkan 2 meter. Kami kemarin itu 1,45 meter ya, jadi hampir 2 meter. Kami coba-coba, oh kalau begini bisa nih. Nah berapa kapasitasnya? Itu hanya bisa muat separuh. Istiqlal pun bisa Jumatan 2 kali nanti kalau sudah dibuka. Tapi sayangnya Istiqlal sekarang ini belum bisa dipakai untuk sholat Jumat karena sedang renovasi besar, belum selesai. Nah, Prof, mungkin sebelum masuk ke Istiqlal, saya ingin tahu juga nih, meskipun sudah lama jadi orang Islam, sebetulnya riwayat atau asbabun nuzulnya ibadah salat Jumat itu seperti apa sih, Prof? Kenapa di hari Jumat khusus gitu, ada sholat yang tersendiri, yang bisa disetarakan dengan sholat zuhur? Iya, memang syariahnya seperti itu. Kewajiban sholat Jumat itu kan dimulai di Madinah. Ketika di Mekah itu enggak. Nanti pindah ke Madinah itu kan pada umumnya rukun Islam lah turunnya di Madinah, itu bukan di Mekah. Nah, kenapa bukan hari Sabtu? Padahal hari rayanya orang pada waktu itu kan Yahudi Sabtu. Ya, Nasrani itu hari Minggu. Hari Minggu. Nabi selalu minta ada unsur distinktifnya gitu kan. Akhirnya Islam itu pakai hari Jumat. Nah, jadi itu sama-sama agama Samawi, hari rayanya Kristen hari Minggu, hari rayanya Yahudi hari Sabtu, hari rayanya Islam itu hari Jumat. Nah, hari sucinya lah. Disebut dalam Islam itu Sayyidul Ayyam,
Sayyidul Ayyam itu hari Jumat, penghulunya semua hari itu adalah hari Jumat dalam Islam. Nah, kapan dimulainya sholat Jumat itu? Ya, itu ketika Nabi di Madinah. Kalau orang sudah sholat duhur, kalau orang sudah sholat Jumat, tidak perlu lagi sholat Jumat. Dan yang diwajibkan sholat Jumat itu adalah hanya laki-laki. Tapi kalau perempuan mau ikut sholat Jumat, boleh. Ya. Tapi hukumnya sunat. Nah, kalau sudah selesai melakukan sholat Jumat, para perempuan, ya, menurut mazhab Imam Syafi'i, itu harus sholat zuhur. Karena tidak bisa diganti. Bagi perempuan, sholat Jumat itu sholat sunat, bukan sholat fardu. Perempuan itu sholat fardunya itu sholat duhur. Jadi kalau mau ikut Jumatan perempuan, maka setelah sholat Jumat, dia tetap berkewajiban sholat duhur. Karena kewajibannya belum terselesaikan. Yang baru saja dilakukan itu adalah sunat baginya kan. Itu alasannya mazhab Imam Syafi'i. Jadi laki-laki tidak perlu sholat duhur lagi kalau sudah 40 orang ke atas. Tapi kalau kurang dari 40 orang, misalnya 38 orang misalnya, nah maka itu harus qamat lagi untuk melanjutkan sholat duhur. Karena syarat sholat Jumat itu adalah 40 orang. Mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi gitu. Nah, itu sebetulnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah waktu itu di Madinah harus melaksanakan sholat Jumat khusus untuk kaum pria. Ya, begini. Perintah Allah itu ada la majala lil aql, tidak ada tempatnya untuk memberikan rasionalisasi. Pokoknya kalau ubudiyah itu kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa duhurnya 4 rakaat, kenapa maghribnya 3 rakaat, itu jangan dipertanyakan karena itu adalah wilayahnya atas itu sami'na wa ta'na, ya kan. Jadi tidak ada semacam kondisi yang mendahulunya ya. Kenapa ada momen tertentu Rasulullah diminta itu? Ya. Salat Jumat pokoknya wajib bagi laki-laki. Begitu penting salat Jumat. Maka kalau 3 kali berturut-turut tidak salat Jumat itu kalau meninggal dikhawatirkan mati jahiliyah. Nah, kenapa menggantikan salat duhur? Salat duhurnya kan 4 rakaat, sedangkan salat Jumat ini cuma 2 rakaat kan? Iya. Ada ulama yang menafsirkan 2 rakaat itu tergantikan dengan 2 khutbah Jumat. Maka itu menurut Imam Syafi'i, ya, khutbah Jumat itu harus diikuti betul. Jadi khutbah pertamanya itu pengganti rakaat ketiga, khutbah keduanya itu wajib, itu sebagai wajib juga rakaat keempat. Jadi 2 rakaat tambah 2 khutbah itu sama dengan setara dengan 4 rakaatnya sholat zuhur. Jadi Prof, kalau ada jamaah Jumat saya misalnya terkantuk-kantuk atau bahkan tertidur saat khatib sedang menyampaikan khutbah Jumat, itu menjadi tidak afdol atau tidak sah salat Jumat saya, ibadah Jumat saya? Ya. Yang jelas kalau tertidur membatalkan wudhu. Wudhu yang batal tidak bisa dipakai salat, otomatis Jumatannya itu juga batal kalau wudhunya batal kan. Karena tidak ada salat tanpa wudhu. Nah, duduk ini pun juga bermacam-macam penafsiran ulama fikih. Tapi kalau mazhab Syafi'i, kalau duduknya itu tegak lurus, tidak menyandar, ya itu tidak batal wudhu. Tapi kalau sudah sampai bertelekan begini, apalagi sudah sampai ngorok, itu sudah sama dengan tidur itu. Apalagi kalau sudah sampai rebahan, itu batal. Apalagi sampai bermimpi ya. Pulas betul berarti itu tidur. Ya. Jadi yang membatalkan wudhu itu kan tidur, pingsan. Ya. Pingsan juga membatalkan wudhu, kemudian juga tentu keluar di antara 2 lubang itu, kemudian bersentuhan dengan gair muhrim yang dewasa. Ya. Kemudian yang membatalkan wudhu yang lainnya itu ialah bersentuhan dengan najis, kotoran, tiba-tiba pegang babi gitu ya. Nah, Prof, kalau terkait materi khutbahnya seorang khatib itu, kan kalau saya dari Bandung, Sunda, tentu pakai bahasa Sunda karena masyarakatnya ketika saya ke Jogja orang pakai bahasa Jawa gitu kan, biar dipahami. Tapi saya pernah di daerah Jakarta Timur di Klender atau Duren Sawit itu ada salah satu masjid besar, dia dari awal sampai akhir itu pakai bahasa Arab tuh, Prof.
Nah, itu seperti Iya. apa kalau khutbah semacam itu? Nah, itu ada mazhab memang seperti itu. Mencontoh Rasulullah khutbahnya, karena khutbah itu kan adalah bagian daripada rakaat salat ya. Bagian daripada rakaat salat itu. Jadi kalau berbahasa Indonesia sama dengan berbahasa Indonesia ketika ia sedang salat. Itu alasannya. Nah, jadi bahasa khutbah itu harus bahasa Arab, nggak boleh bahasa daerah, satu-satunya bahasa yang dibenarkan itu adalah bahasa Arab. Seperti hanya dalam bacaan sholat gitu kan, karena dianggap bahwa bagian daripada dua rakaatnya sholat zuhur yang tadi itu dikatakan ada di khutbah. Nah kalau itu bagian daripada khutbah itu ya maka kita juga harus bahasa Arab, tidak boleh bahasa Indonesia dalam sholat kan. Nah itu dalilnya. Tapi untuk kita bahwa sholat zuhur itu hanya penafsiran. Ya. Tapi khutbahnya itu sendiri adalah message, penyampaian pesan. Nah kalau penyampaian pesan yang ditekankan di situ, orang bahasa Sunda kok dikasih bahasa Arab, pasti tambah tidur ya kan, nggak bisa paham. Jadi bahasa yang komunikatif lah, bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Jangan bahasa Arab kalau menurut pendapat saya. Istiqlal nggak pernah pakai bahasa Arab. Ya kan di situ kan ada nilai dakwah ya, Ya, dakwahnya amar penting. ma'ruf nahi munkar gitu kan. Kalau jamaahnya sendiri tidak mengerti apa yang disampaikan khatib kan artinya dia nggak punya nilai Iya, betul. menambah pengetahuan baru gitu kan ya. Kalau untuk durasi ideal ibadah Jumat khusus untuk penyampaian khutbah itu sebetulnya ada aturan sendiri nggak sih, Prof? Jadi Jumat itu bukan ceramah biasa. Jumat itu adalah ibadah mahdohnya. Jadi sebagai ibadah, Jumat itu nggak boleh juga bikin orang ketawa terpingkal-pingkal, ya. Nggak boleh ada diskusi, nggak boleh interupsi, nggak boleh diinterupsi, ya. Atau bahkan nggak boleh gerak-gerak, apalagi minta minum dulu. Jadi ini bagian daripada ritual keagamaan. Kalau ceramah biasa kan, maaf saya ke belakang dulu ya, ganti-ganti dulu. Nggak boleh, sekali Anda khatib nggak usah diganti. Untuk melanjutkan khutbah ini, saya persilahkan kepada Pak Ustadz B untuk melanjutkan khutbah, nggak bisa. Ini bagian rutinitas yang ditetapkan Rasulullah SAW. Kalau saya sebagai jamaah merasa marah terhadap materi yang didakwakan khatib karena tidak setuju gitu ya, apakah saya berdosa gitu merasa marah dan meninggalkan khatib yang sedang berada? Ibadah itu juga latihan kesabaran. Ibadah latihan kesabaran. Puasa, kenapa sih kita harus puasa? Padahal ini kan kulkasnya lengkap. Apalagi kita di rumah bukan di kantor. Itu latihan kesabaran. Jadi yang sampai nafsu yang sedang membumbung di dalam diri kita, akhirnya kita mencoba untuk terlalu egois di dalam melaksanakan ibadah. Itu nggak bisa. Menurut hemat saya, sekalipun kita tidak sependapat dengan khatib, itu sabar. Ini latihan kesabaran kok. Yang penting kita selesaikan sholat zuhurnya. Soal nanti tidak sependapat ya nanti lakum dinu kembali. Jadi silakan. Kalau mau debat juga bisa sesudah Jumat. Kami pernah waktu masih salah satu perguruan tinggi di Unhas ya, di Sulawesi Selatan, ada seorang khatib, yaitu dosen UIN Makassar. Ya, dia khutbah di kampusnya Unhas. Nah, dia bahas masalah ekonomi. Nah, salah seorang pakar pada waktu itu berdiri interupsi, Pak Khatib, saya tidak sependapat. Wah, ramai kan masjid itu. Akhirnya karena berdebat antara khatib dengan jamaah, pengurus masjidnya itu juga profesor, dekan malah, berdiri, tidak boleh berdiskusi di masjid. Jadinya dia moderator kan di situ. Akhirnya nanti kita lanjutkan sesudah sholat Jumat. Jadi sahkan dulu sholat Jumat. Nah itu nggak pernah terjadi sudah itu lagi. Nah, jadi ini kadang-kadang ada macam-macam itu. Bahkan ada di kampus yang sama, khatibnya itu bawa proyektor. Saya minta disiapkan LCD supaya nanti lebih gampang saya memberikan penyampaian ke jemaah masyarakat. Masjid yang sama juga, Idul Fitri, boleh nggak perempuan jadi khatibah ya kan?
Oh, nggak boleh hatib. Ya nggak boleh itu salat Jumat. Ini kan cuma Idul Fitri. Aspek dakwahnya. Kebetulan rektor salah satu perguruan tinggi, rektor UIN pada waktu itu perempuan ya. Itu kan hebat, berwibawa. Pasti syiarnya akan lebih bagus kalau hatibnya perempuan gitu kan. Nah, akhirnya saya di waktu itu masih di ngurus masjid itu. Saya katakan nggak bisa. Tapi enggak. Ini kan cuma sunat, yang tidak boleh itu adalah khutbah Jumat. Ini Idul Fitri, Idul Adha. Nah, saya hubungi Ibu Rektor, ini teman-teman di Unhas minta supaya di hadipnya Ibu Rektor. Oh enggak, sekalipun Unhas memutuskan saya enggak mau. Saya kan perempuan, kalau saya sih belum tentu saya tolak ya. Tetapi persoalannya ini kan nanti menimbulkan sensitivitas masyarakat kita itu kan sangat peka ya kan. Nanti jangan kontroversi lah. Jadi wacana-wacana seperti ini selalu ada. Prof, saya kembali ke tadi penjelasan Prof soal Istiqlal ya. Kalau di Istiqlal sendiri, kira-kira setelah Presiden kemarin 2 hari lalu ya berkunjung ke sana, kapan akan dibuka, Prof? Ya, pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa Istiqlal sekarang sedang mengalami renovasi besar. Tidak pernah tersentuh renovasi sebesar ini semenjak Istiqlal itu berdiri. Nah, tadinya ini akan selesai sebelum Lebaran. Tapi menjelang Lebaran itu kan tiba-tiba ada protokol yang ditetapkan nggak boleh merapat. Nah, pekerja kita itu sudah waktu itu aktif itu siang dan malam bekerja. Shiftnya siang siap, ada juga shiftnya malam. Tiba-tiba ada ketentuan tidak boleh berdekatan dan tidak boleh bekerja di kantor, tidak boleh termasuk tukang kita kan juga udah Istiqlal tidak boleh melanggar kan. Masjid negara harus menjadi contoh ini. Ya, terpaksa kita liburkan sebagian karena kan social distancing-nya itu kan kita pelihara. Nah, ternyata juga ada peraturan baru lagi, pokoknya jangan ada pekerjaan. Ya udah istirahat selama bulan Ramadan kecuali hanya pekerja sedikit yang masuk itu ya. Nah sekarang baru mulai efektif lagi. Itu pun juga dalam kondisi yang terbatas, nggak boleh kita full banyak orang kan. Nah tadinya sebelum Lebaran ditargetkan molor lagi nanti. Jadi kemungkinan besar ini Istiqlal akan dipakai nanti secara publik itu event-event Idul Adha nanti akan datang. Karena ini kan kabel-kabelnya kita ganti total kan kabel-kabelnya. Berseliweran di mana-mana nanti kan takutnya ada anak-anak jamaah yang konslet mati kan. Kemudian nggak ada tempat parkirnya kan basement, nggak boleh ada yang parkir di pelataran karena sekarang jadi taman. Istiqlal sekarang berubah total. Jadi tidak ada parkir mobil di depan karena ditanam di basement kan semua 2 lantai di bawah 700 mobil. Kapasitas berapa, Prof? Kemudian juga di bagian dalamnya itu mihrabnya juga belum selesai dan tumpukan bahan-bahan bangunan juga ada di mana-mana, jadi takutnya juga peralatan-peralatan tukang bermasalah ya. Jadi takutnya ada kecelakaan. Kita kan ingin Istiqlal ini zero accident. Zero accident itu nggak ada satupun kecelakaan. Nah jadi kami bukan karena COVID-19-nya, karena mungkin ada pelonggaran ya, tapi karena renovasinya itu. Jadi kemungkinan baru akhir Juli atau pertengahan Juli. Iya. Ya. Maka itu kami tutup pagarnya semuanya karena mau parkir di mana, nggak ada tempat parkir. Tempat parkirnya belum dibuka ya. Kemudian juga tempat-tempat wudhunya belum maksimum. Kemudian juga tempat penitipan sandal dan sepatunya juga belum maksimum. Kemudian juga pengaturan saf-saf laki perempuannya itu kita belum benahi karena masih ada pekerjaan di bagian depannya belum. Jadi lebih baik kita bagian bawahnya itu kantor-kantornya pun juga belum. Jadi kami juga ini kantor darurat ini. Prof, selain taman dan parkir yang di basement, ada fasilitas tambahan nggak untuk Istiqlal ini? Iya, yang jelas bahwa perwajahan Istiqlal itu semua listriknya, lampunya itu berubah total. Tadinya kan kalau kita dalam Istiqlal itu kita nggak bisa ngaji ya, susah. Apalagi kalau Quran kecil itu kan. Temaram ya, cahayanya. Cahayanya. Nah sekarang cahayanya sangat bagus. Ya. Dari dalam itu nanti ada warna-warni, ada warna pelanginya.
secara otomatis. Kemudian juga dalamannya itu di paling belakang itu orang nggak bisa lihat khatib kan. Sekarang ini ada monitor raksasa di depan, kanan kiri itu bisa kita melihat siapa yang khatibnya, apa kegiatan depan. Jadi tidak perlu lagi memperebutkan tempat-tempat di depan. Kalau ada acara-acara, kita bisa paling belakang tetap bisa melihat dari layar monitor ya. Raksasanya itu. Nah itu, selain itu juga kantor-kantoran di bawah itu juga diperbaiki, kemudian juga ventilasi udara, kemudian AC dan seterusnya. Banyak yang berubah lah. Bahkan ada fasilitas untuk direklamasi semua. Ada fasilitas untuk mondok para musafir nggak, Prof? Biar nggak mereka pada tidur tergeletak di karpet gitu, sehingga bau iler karpetnya gitu. Tapi ada ruangan khusus untuk mereka menginap gitu? Oh enggak, jadi tidak boleh memang kita tidak izinkan ada orang tidur di karpet, ya takutnya ada kena najis karpet itu, nanti batal salatnya orang yang menggunakan. Ya ada hotel-hotel dekat Istiqlal, ya murah-murah itu banyak itu. Dan rupanya memang juga banyak pengunjung Istiqlal itu nginapnya di hotel-hotel yang dekat-dekat Istiqlal. Dari daerah, dari luar negeri untuk melihat Istiqlal, ya kita sudah banyak kerjasama lah. Jadi nggak perlu disiapkan pondokan khusus buat para musafir itu ya? Nggak ya? Oke, Prof. Nasaruddin. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan untuk berbincang-bincang. Selamat ya, Detikom ini menjadi media publik yang sangat rajin dikunjungi orang-orang tertentu. Amin. Baik. Terima kasih banyak, Prof. Semoga penjelasan Prof menjadi pencerahan bagi para pembaca Detikom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Prof. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal yang juga mantan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Pada intinya, beliau menyampaikan bahwa apa yang disampaikan atau diusulkan Ketua Dewan Masjid Indonesia Bapak Yusuf Kala terkait kemungkinan pelaksanaan salat Jumat dilakukan dalam 2 tahap, itu sudah ada preseden atau contoh khususnya di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat dan di negara-negara Eropa. Karena itu, usul tersebut juga dimungkinkan dilaksanakan di Indonesia, mengingat alasan keterbatasan ruang dan tempat. Kita jumpa kembali dengan isu dan narasumber yang lain.